Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Widiawati, nomor induk mahasiswa 19081050041. Saya di sini akan menjelaskan mengenai doa. Sebagai orang Islam atau Muslim, pastinya sangat dianjurkan ketika sebelum dan sesudah melakukan sesuatu untuk membaca doa. Doa sendiri adalah permohonan kepada Allah yang disertai dengan kerendahan hati untuk mendapatkan kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebelum atau akan melakukan sesuatu, hendaknya minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan sesudah melakukan sesuatu hendaknya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa doa yang akan dibahas. Yang pertama, doa makan. Makan menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Dengan makan, seseorang akan mendapatkan asupan nutrisi untuk melakukan aktivitas harian. Tidak hanya sekedar menyantap makanan dan minuman saja. Umat Islam dianjurkan untuk berdoa, baik sebelum dan sesudah makan. Berdoa menjadi wujud rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, doa sebelum makan dan doa sesudah makan dapat mendatangkan keberkahan dari makanan. Berdoa akan mendatangkan pahala dari Allah. Begitupun dengan membaca doa sebelum dan sesudah makan. Tak hanya itu, membaca doa makan akan menghindarkan diri kita dari gangguan setan yang buruk. Adapun doa makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doa sesudah makan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Yang kedua, doa tidur. Anjuran untuk berdoa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur bukanlah tanpa alasan. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan. Berikut diantaranya: manfaat berdoa sebelum tidur. Ketika tidur, manusia membutuhkan pertolongan dan pengamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari mimpi buruk dan tetap bisa bangun keesokan harinya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berbagai doa dan zikir sebelum tidur untuk mendapatkan keamanan sepanjang terlelap. Selain itu, membaca doa sebelum tidur dapat menjadi benteng bagi manusia untuk terhindar dari perbuatan buruk sebelum tidur. Adapun doa sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Sesudah bangun tidur, hendaknya kita juga berdoa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk membuka mata dan menjalankan aktivitas harian dengan baik. Adapun doa bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Yang ketiga, doa hendak ke kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Amin. Kemudian doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Pada saat seseorang berada di kamar mandi, ada banyak aktivitas yang dilakukan, mulai dengan mandi hingga membuang hajat. Dalam hal ini, kita berusaha untuk membuang hajat atau kotoran yang masih ada di dalam tubuh. Dengan membaca doa, maka hati akan menjadi lebih mantap. Yang keempat, doa hendak belajar. Berikut adalah doa belajar yang paling banyak dipanjatkan oleh masyarakat muslim saat ini karena doanya yang singkat, mudah dihafal, dan artinya juga cukup padat dan sesuai dengan tujuan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin fahman. Kemudian untuk doa sesudah belajarnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna
warzuqna ijtinabah. Amin. Terdapat manfaat yang bisa didapatkan saat membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Di antaranya, yang pertama diberikan kemudahan. Nah, seringkali saat mencari ilmu terdapat rintangan dan gangguan yang menghalangi keberlangsungan kegiatan belajar. Melalui berdoa sebelum dan sesudah belajar yang dipanjatkan dapat memberikan kemudahan dan kelancaran selama belajar, seperti yang telah Allah janjikan kepada umatnya berikut ini. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Yang kelima, doa hendak masuk dan keluar masjid. Doa hendak masuk: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Doa keluar masjid: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Amin. Keutamaannya dalam membaca doa keluar masuk masjid: yang pertama, membiasakan adab yang baik saat memasuki atau keluar dari masjid. Yang kedua, didoakan oleh para malaikat saat memasuki masjid. Yang ketiga, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti tiada naungan selain naungannya. Yang keenam, doa setelah sholat fardu. Setelah selesai berzikir, maka membaca doa setelah sholat berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tabarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Manfaat zikir dan doa setelah sholat. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalim At-Thayyib menyatakan bahwa manfaat berzikir dan doa bisa mencapai 100 lebih. Berikut adalah 5 manfaat yang dapat diperoleh umat muslim. Yang pertama, sebagai sumber keberuntungan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, pemenang jiwa dan penguat hati. Yang ketiga, orang yang rutin berzikir senantiasa mendapatkan ampunan dan kebaikan dari Allah. Yang keempat, dapat mengusir dan menjauhkan gangguan setan. Dan yang kelima, senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, doa menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit juga sunnah muakkad hukumnya bagi sebagian ulama. Adapun sebagian ulama lain berpendapat bahwa hukum menjenguk orang yang sakit adalah fardu kifayah. Salah satu adab dalam menjenguk orang sakit yang sesuai dengan aturan Islam adalah mengucapkan salam. Sedangkan adab ialah berusaha mengetahui kondisi dan situasi orang yang Anda jenguk, memberikan ucapan-ucapan yang baik agar ia bersabar menerima musibah, tahu diri atau tidak berlama-lama saat berkunjung, berusaha menunjukkan empati, dan memberikan doa menjenguk orang sakit.
Sesungguhnya kita boleh mengucapkan doa dalam bahasa apa saja, tapi akan lebih baik jika kita membaca doa kepada orang yang sakit sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW pernah menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Doa kesembuhan yang dibaca Rasulullah sebagaimana saat itu seperti diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin. Artinya, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Hadis riwayat Bukhari nomor 5742, hadis riwayat Muslim nomor 2191. Yang kedelapan, doa walimatul ursyi. Bila kita menghadiri acara walimah, maka sebaiknya kita membaca doa untuk pasangan mempelai yang baru saja melangsungkan akad nikah. Doa tersebut ialah Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah Allah semoga tercurahkan bagi masing-masing kalian berdua atas pasangannya, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Yang kesembilan, doa berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri menjadi aktivitas yang dianjurkan di dalam Islam. Namun tentu saja ada doa berhubungan suami istri yang perlu dibaca. Berikut ini adalah doanya. Sebelum mulai berhubungan, pasangan suami istri harus membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Yang ke-10, doa kepada kedua orang tua. Dalam Islam, mendoakan kedua orang tua adalah tanda bakti kita kepada keduanya, baik saat masih hidup maupun setelah mereka berdua tiada. Adapun doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.